pada akhirnya memuaskan ya sebenarnya. Ya, hiburan itu kan memuaskan rasa ingin tahu kita tentang Fufu Fafa, tentang sesuatu, tentang Fufu Fafa, tentang Prabowo, tentang Jokowi, tentang nanti ada kasus siapa lagi, terus kita digging terus. Makanya kalau kalian lihat baik di media mainstream maupun di media sosial, konten itu digging tentang topik tertentu, didalemin terus topik tertentu itu makin laku konten kayak gitu ya. Tapi abis itu berubah dengan cepat ya, kemudian menjadi konten yang lain. Jadi kita selalu kita seperti hidup kita, atensi kita itu diarahkan untuk selalu mengikuti apa yang algoritma media sosial lakukan. Nah, disitulah yang gue bilang kedaulatan digital kita nggak ada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, ini jumpa lagi gue Aji. Ini channel apa enaknya ya? Suara Perubahan atau jangan, yang Ibrahim Aji Channel aja. Kembali lagi gue Aji di channel Ibrahim Aji Channel. Ibrahim Aji Channel itu banyak soal sosial media sebenarnya ya, soal teknologi, soal jalan-jalan kayak gini, motovlog. Nah, ini di Kebun Teh Cianten, Lewiliang, Kabupaten Bogor. Itu tempat favorit, salah satu tempat favorit bagi anak-anak motor maupun mobil ya, semualah jalan-jalan ke sini di akhir pekan. Tempatnya lumayan sih, dari Depok, dari Cibinong aja 2 jam. Kalau di Jakarta nggak tahu berapa jam. Nah, naik gunung dan jalannya sempit dan nggak begitu bagus, ada jalanan yang nggak begitu bagus ya, lumayan butuh perjuangan untuk nyampe sini. Tapi ketika udah nyampe sini itu puas banget, karena kemanapun mata memandang itu indah banget. Oke teman-teman, itu soal Kebun Teh Cianten. Nah teman-teman, kesini ke Kebun Teh Cianten ini yang kita dengar, seperti kalian mungkin bisa dengar di background, adalah suara jangkrik, suara burung, dan keheningan kebun teh. Bukan hanya kebun teh, ada juga hutan pinus. Di sini ada camping ground. Nanti di sini kita mau tanya-tanya camping groundnya ada fasilitas apa aja. Kemudian kita juga bisa lihat masyarakat. Tadi gue sempat keliling lihat masyarakat di perkampungan Cianten ini. Ada SD negeri, ada SMP negeri di situ. Dan itu kita suasananya tuh tenang kayak gini nih, tenang gitu. Nah teman-teman, ini berbanding terbalik. Jadi ketika kita mendapatkan suasana yang tenang sambil nongkrong di kampung Cianten itu, terus buka HP, lihat grup-grup WA, wah rame bahas soal Fufu Fafa, soal G22S yang seringkali disandingkan atau dikatakan sebagai reinkarnasi dari G30S PKI 65. Emang ada apa sih pada tanggal 22 nanti gitu ya? Oke, kita mulai dulu dari Fufu Fafa. Ya, Fufu Fafa ini rame banget, gaduh banget ya. Memang akun itu, entah itu akun beneran punya yang kata orang-orang itu adalah cawapres terpilih, yaitu Gibran, anaknya Pak Jokowi. Tapi ada juga yang bilang itu akun palsu. Ya, banyak faktor lah. Tahu sendiri di sosial media semua orang bisa bicara, sehingga kita sulit untuk menentukan mana yang benar. Nah, akun Fufu Fafa ini ya memang fenomenal ya, karena di sana itu kan sebenarnya backgroundnya, kalau nggak salah akun Fufu Fafa yang postingannya kemudian viral atau diviralkan itu backgroundnya pemilu ya, Pilpres 2019 apa 2014 gitu. Jadi artinya bukan sekarang. Faktanya sekarang kan, kalau emang itu benar akunnya Gibran kan sekarang menjadi wapresnya Pak Prabowo gitu. Cawapres kemarin terpilih, sekarang terpilih jadi cawapres terpilih ya, belum dilantik. Nanti dilantik 20 Oktober. Nah, kalau emang benar itu akunnya Gibran, ya konteksnya saat itu dia lagi ya seperti like any other ya, seperti kita juga ya waktu itu kita. Teman gua ada yang nanya, kok kita sih, gua enggak gitu. Nah, jadi pada 2019 memang polarisasi politik itu begitu terasa kencangnya. Tahun ini gimana 2024? Terasa nggak? 2023 2024 terasa, tapi lebih slow down, lebih kecil daripada 2019 itu. Gua rasa salah satu puncak polarisasi politik di negeri ini gitu ya.
Nah, di polarisasi politik yang memuncak itu, terutama di sosial media, karena sebenarnya di realitas korporilnya itu gua berteman dengan pendukung Jokowi. Di kantor gua dulu banyak orang-orang, teman-teman gua yang pendukung Jokowi 2014 2019 ya. Nah, terus kenapa? Terus polarisasi ya. Jadi wajar kalau gua bilang, kalau gua rasa fufufafa saat itu, kalau itu benar akunnya Gibran, ya ketika dia misalnya mengkritik Prabowo dan keluarganya, ya wajar aja, karena polarisasi politik saat itu lagi kencang-kencangnya ya. Ya udah berlalu juga ya masanya, gue pikir polarisasi politik itu, dan kita tahu bagaimana Prabowo sudah berdamai, bukan berdamai ya, sudah shaking hand dengan Jokowi. Apapun motif di belakangnya, ada yang cerita ini itulah di macam-macam lah ya, ada motif-motif tertentu. Tapi itu semua udah berlalu ya teman-teman. Sekarang saatnya kita bersatu dan membangun. Nah gitu kan normatifnya ya. Tapi dalam praktiknya tetap aja polarisasi itu terjadi. Tapi teman-teman, kalau kita lihat sebenarnya polarisasi itu hanya terjadi dan dirasakan di new media, di media sosial ya, di new media tepatnya, media sosial itu gue bilangnya new media. Ya perdebatan fufufafa itu kan sebenarnya ada di WAG doang, di medsos lah, di X, di Facebook, di Instagram, dan di YouTube juga ya, apalagi. Tapi setelah kita mengonsumsi informasi tentang fufufafa tersebut, kan kita terus jalan kehidupan kita, kewajiban kita. Satu, ada yang kewajibannya antar jemput anak sekolah, ada yang kewajibannya kerja, ada yang kerjaannya nyangkul di sawah atau metikin teh ini apa, pucuk-pucuk teh di kebun teh Cianten ini. Kan hidup terus berjalan. Artinya apa teman-teman? Artinya apa yang terjadi di new media itu sebenarnya pemuas informasi, pemuas keingintahuan kita akan sesuatu yang menurut kita menarik ya. Oleh karena itu makanya ada algoritma media sosial. Nah, sejak web 2 toh, algoritma makin canggih, algoritma makin menyesuaikan konten yang disampaikan ke kita, informasi yang disampaikan ke kita dengan preferensi dan sistem nilai yang kita yakin, sistem nilai kita. Jadi gua rasa disinilah kemudian timbul banyak istilah bias ya, bias kognitif. Salah satunya confirmation bias ya, dan ada beberapa istilah seperti echo chamber. Kita masuk di dalam echo chamber itu bayangannya seperti silo, di mana dalam ruangan itu informasi yang masuk ke kita every day, every second, bahkan itu sesuatu yang memang kita inginkan maksudnya kita agree with that gitu. Ketika kita merasa, kalau kita yakin, bukan kan ini misalnya kita berpendapat bahwa fufufafa adalah Gibran, wah, maka semua konten yang akan masuk ke kita, yang akan kita konsumsi di lewat gadget kita adalah yang mendukung anggapan kita itu. Kemudian digali terus, digging terus, konten ini menggali makna terus. Misalnya gini, ada anggapan, kemudian ada pembuat konten, nggak tahu dia murni atau dibayar, yang mengatakan bahwa Gibran bisa dipidana karena cuitan-cuitannya itu, karena kata-katanya di Kaskus itu gitu ya. Kemudian pelantikan bisa batal, kemudian wapres bisa diganti. How come? Tapi ada aja orang yang mengkonsumsi informasi seperti itu dan believe dan mempercayai itu dan merasa dan menaruh harapan besar terhadap itu. Itu terutama orang yang nggak suka sama Gibran gitu ya, dan mungkin juga nggak suka sama Prabowo. Tapi kan kita lihat sendiri jawaban Pak Prabowo misalnya di media, bukan Prabowo ya, Gerindra lah, mengatakan bahwa Prabowo nggak begitu ambil pusing soal fufufafa ya. Itu tepat teman-teman. Jadi menurut gua emang udah saatnya lah kita menganggap kegaduhan di media sosial itu, selama itu bukan sesuatu yang very urgent seperti misalnya bencana alam, gaduh di media sosial tentang bencana alam di suatu tempat, di satu kota di daerah Indonesia, menurut gue itu very important. Tapi ketika itu menyangkut debat politik, debat preferensi, apalagi katanya yang sifatnya katanya terutama ya, ini kan mirip-mirip kayak gosip selebritas ya. Nah itu menurut gua
kita bisa skip aja tuh dan kita bisa go on with our life ya. Kita bisa terus bekerja, kemudian membangun bangsa ini. Membangun bangsa itu bukan debat di medsos, bukan membagikan konten tentang fufu fafa di medsos dan ikut nyinyirin tentang fufu fafa di medsos. Tapi mendidik masyarakat untuk lebih melek politik, misalnya lebih melek politik sehingga kita bisa membangun dignity di dalam diri rakyat, grassroots. Untuk apa? Tujuannya teman-teman, kedaulatan. Ya, gua masih menganggap kita dalam banyak hal tidak berdaulat secara ekonomi, politik dan sebagainya. Ya. Nah, karena itu, mendingan kita didik masyarakat untuk itu daripada kita cuma membagikan konten-konten tentang fufu fafa. Oke, atau kalau kalian mau membangun edukasi politik kepada masyarakat dengan background konten informasi tentang fufu fafa, maka kalian bisa ya seperti yang gue lakukan ini, bahwa pada masa itu polarisasi 2019 terutama itu begitu kencangnya, dan itu terutama digosok-gosok, disirami oleh bensin yang namanya sosial media. Sosial media ini mengandalkan celah kelemahan kita, yaitu teman-teman, yaitu sisi emosional kita paling dalam, sisi sentimen kita paling dalam. Ketika kita sudah suka sama si A, sama tokoh A, sama capres A, maka kita akan memandang capres yang lain atau tokoh yang lain itu nggak baik gitu kan. Dan itu terus disirami gitu, dan itu kan terjadi pada 2019, sehingga banyak tuh cerita 2019, bahkan sampai ada yang istri bercerai dengan suami gara-gara perbedaan politik ya. Sebenarnya sebelumnya mereka udah ada konflik dalam rumah tangganya, tapi bercerai itu gara-gara beda pilihan politik, itu karena dipicu, di-trigger oleh Pilpres 2019 itu. Tapi banyak ada juga yang berantem yang bertengkar fisik di mana ya, di GBK gue lihat antara pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo, kan gila teman-teman. Jadi kita juga nggak mau itu kembali lagi terulang. Jadi gini ya, selama kita terus gaduh, kita terus terpolarisasi, apalagi kalau polarisasi itu sampai ke realitas korporeal, ke dunia nyata, it's not good teman-teman. Kita nggak bisa kerja sama kalau kita nggak bisa akrab sama orang, sama tetangga, sama tim kerja kita, sama teman sekantor, teman seorganisasi kalian, teman saudara kalian. Kita perlu kerja sama. Lu bayangin ya, enaknya ketika hidup di tahun yang era revolusi itu, tahun 45 dan sebagainya itu ya, era itu kita punya satu common enemy, yaitu penjajah Belanda saat itu. Nah itu sehingga sehingga kita menganggap untuk menghancurkan common enemy itu ya kita harus bersatu, dan kerjasama itu memang kita bangun gitu ya. Nah sekarang juga kenapa sih nggak bisa kita hidupkan seperti itu lagi, bahwa musuh bersama kita adalah bukan yang seolah-olah bikin kita terpolarisasi terus. Musuh utama kita sebenarnya hilangnya kedaulatan, dan hilangnya kedaulatan itu menurut gua ya karena ada peran asing yang sangat besar di sana. Jadi teman-teman, karena fufu fafa itu cuma kegaduhan, jadi ya skip aja gitu. Dan ya kita lihat aja nanti ya. Kan gua baca beritanya bahwa ngeluh polisi tidak mau menindaklanjuti misalnya soal itu undang-undang ITE kan tuduhannya. Kemudian apa lagi ya, kan nggak jadi apa-apa juga. Pak Prabowo juga nggak ngapa-ngapain tuh. Pak Prabowo malah bilang lewat Gerindra nggak mengambil pusing soal itu. Jadi sebenarnya apa yang kalian harapkan dari menviralkan konten fufu fafa itu teman-teman? Gua bukannya belain si Gibran atau fufu fafa, whoever it is. Jadi gua mencium aroma something wrong with akun itu. Gak tahu itu akun beneran atau akun palsu ya. Nggak tahu itu rekayasa atau emang Gibran mengatakan itu at that time, gue nggak tahu, atau mungkin bisa nggak tahu lah gitu ya. Nah karena ketidaktahuan masyarakat itu, sementara ada aja orang-orang sok tahu yang bikin konten mengatakan A, B, C bahwa ini akunnya Gibran beneran, ini bla 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 bla, maka orang-orang pun pada percaya, dan disitulah mulai kegaduhan itu. Jadi kegaduhan itu pun sebenarnya akhirnya cuma konten teman-teman, akhirnya cuma rame-ramean di media sosial doang gitu. Tetap aja kan nggak berpengaruh pada kehidupan sehari-hari kita. Oke, sekarang krisis ekonomi sejak era Jokowi, hidup makin susah. Ya udah teman-teman,
Ayo kita, Pak Jokowi kan nggak lama lagi ya, 20 Oktober turun. Ayo kita bangun lagi negeri ini. Kita kerja keras deh, udah deh. Rasanya untuk terus berdebat itu enough ya, tapi tetap kritis dan kita tetap meminta pertanggungjawaban dari Pak Jokowi jika memang ada yang harus dipertanggungjawabkan. Gitu teman-teman. Terus apa lagi selain Fufufafa tadi gue bilang apa sih? Oh, G22S. Jadi bertolak dari katanya, lagi-lagi ini semua katanya akan ada 20.000 pendukung berani mati Pak Jokowi yang akan kumpul di Jakarta di Gedung Pola ya, Monumen Proklamasi di Jakarta itu banyak 22.000 orang. Gue yakin bisa dikumpulin 22.000 orang hari-hari gini gitu. Satu itu, kedua itu disamakan dengan G30S. Gue nggak ngerti di mana disamainnya. G30S itu penculikan oleh Cakrabirawa yang di belakang ada PKI terhadap para jenderal TNI AD, petinggi TNI AD. Maksudnya apa disamain tanggal 22 ini? Apa tanggal 22 ini 20.000 orang pendukung Jokowi siap berani mati itu akan membuat kerusuhan atau menyerang siapa gitu, menyerang orang-orang yang selama ini, atau mungkin menculik orang-orang yang selama ini kritis terhadap Pak Jokowi? Ya, di mana disamainnya? Kemudian itu kan belum terjadi teman-teman, dan belum tentu benar akan terkumpul 20.000 orang. Itu jangan-jangan cuma bluffing gitu. Jadi kenapa kita begitu gundah dengan sesuatu yang belum terjadi? Kemudian kita melabelkannya dengan ini PKI lah apa lah. Gua bukannya dukung PKI, gua anti PKI juga, tapi rasanya kita harus punya kejernihan dalam berpikir dan bersikap. 22 September itu belum terjadi teman-teman, dan belum tentu beneran 20.000 orang itu ngumpul dan mereka siap berani mati. Jangan-jangan cuma segelintir orang ya, ribuan mungkin bikin pernyataan siap berani mati bela Jokowi misalnya, atau pernyataannya jangan-jangan bukan siap berani mati bela Jokowi, nanti pernyataannya apa? Mendukung berakhirnya pemerintahan Pak Jokowi dengan mulus dan sebagainya. Pernyataannya belum tentu berani bela mati itu. Ini kan kita seperti digiring. Jadi kalaupun ada skenario untuk membuat rusuh dan memperpanjang kekuasaan, seperti teori-teori konspirasi yang sering gue dengar, apakah kita harus langsung percaya soal itu? Ya, kalaupun ada teori konspirasi itu untuk buat rusuh ya, gue rasa rusuh itu ada pemicunya. Tahun 98 ketika para aktivis yang kritis terhadap pemerintah sekarang ini berharap reformasi 98 terulang. 98 itu ada prakondisinya teman-teman, dan itu prakondisinya itu lumayan ya, krisis ekonomi yang sangat dalam. Ya, hari-hari ini terakhir rupiah menguat, kalaupun menurun nggak terlalu kuat. Hari-hari ini kita krisis ya, kita kesulitan, tapi nyatanya tidak membuat kegelisahan nasional seperti pada pada 98. Ya, somehow we survive ya. Jadi bukannya nggak dukung, tapi kalau emang reformasi jilid 2 itu harus terjadi, ya gue akan ambil bagian di situ gitu. Dan bukankah selama ini yang gue lakukan adalah soal itu kan, soal kritik terhadap rezim gitu. Oke, jadi teman-teman, sebaiknya jadi intinya gitu, apa yang terjadi di media sosial, kalian nggak perlu terlalu serius menyikapinya. Teman-teman gue, alumni perguruan tinggi, salah satu alumni perguruan tinggi, menganggap bahwa itu cuma hiburan aja di antara kesibukan mereka bekerja. Ya begitu, hiburan ya pada akhirnya memuaskan ya sebenarnya ya, hiburan itu kan memuaskan rasa ingin tahu kita tentang Fufufafa, tentang sesuatu, tentang Fufufafa, tentang Prabowo, tentang Jokowi, tentang
tentang nanti ada kasus siapa lagi, terus kita digging terus. Makanya kalau kalian lihat baik di mainstream, media mainstream maupun di media sosial, konten itu digging tentang topik tertentu, didalemin terus topik tertentu itu makin laku konten kayak gitu ya. Tapi abis itu berubah dengan cepat ya, kemudian menjadi konten yang lain. Jadi kita selalu kita seperti hidup kita, atensi kita itu diarahkan untuk selalu mengikuti apa yang algoritma media sosial lakukan. Nah, disitulah yang gue bilang kedaulatan digital kita nggak ada. Coba media sosial kita, ya kita tetap, lu jangan hapus media sosial lu, gue nggak mendukung itu. Lo tetap buka, tapi lo bisa tetap, ya lo tetap ketawain aja gitu. Oh ya, lo anggap itu sesuatu yang not too important. Kecuali sekali lagi ya, misalnya ketika bencana alam dan itu menyangkut saudara kita di satu wilayah, menurut gue itu penting ya kita pay attention to it ya. Kemudian biasanya kan ada itu sumbangan gitu, terus pada kita nyumbang. Nah itu good lah. Tapi ketika perdebatan politik, I think itu cuma hiburan pemuas rasa ingin tahu. Oke teman-teman, rasanya udah cukup. Kita mau jalan lagi menuju tempat yang lain, mengeksplor dari sekitaran Cianten ini. Oke, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.